Oke, selamat pagi semuanya adik-adik ya. Kembali kita akan melanjutkan topik Java yang ke-11. Ya, judulnya ini agak panjang ini. Koneksi dan tampilkan data dari MySQL dengan Eclipse Java. Nah, jadi Java 11 ini kita akan coba melakukan koneksi. Ya, koneksi berarti menghubungkan Eclipse dengan database MySQL. Setelah dikoneksikan, kita akan bisa menampilkan data-data tersebut pada Eclipse. Ya, oke. Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Oke, kita masuk ke tujuan. Nah, tujuannya kita belajar topik Java yang ke-11 ini adalah mahasiswa dapat memahami cara koneksi database MySQL dengan Eclipse. Yang kedua, mahasiswa mengetahui langkah-langkah membuat koneksi MySQL dengan Eclipse. Yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan koneksi serta menampilkan data dari MySQL pada objek JTable. Ya, JTable di Eclipse. Oke, algoritmanya. Yang pertama, rancang database dan tabel pada MySQL. Nah, tentu kalian sudah bisa ya atau sudah pernah merancang database MySQL. Nah, di sini Abang gunakan SAM server. Jadi kita harus pakai SAM server. Ini dia SAM versi 321 ya. SAM control panelnya jangan lupa kita harus aktifkan dia untuk Apache dan MySQL. Oke. Lalu katanya di sini nama database-nya akademi, nama tabelnya mahasiswa. Nah, untuk merancang database tentu kita harus buka web browser. Ya, langsung kita ketikkan nanti di situ adalah localhost php myadmin. Nah, localhost php myadmin ini adalah untuk merancang database dari MySQL. Ya, makanya namanya php myadmin. Lalu kita buat database-nya, tentu new. Nah, nama database-nya adalah academic. Oke ya. Jadi kita rancang dulu database-nya, namanya academic. Oke, kalau sudah create, lalu sudah jadi database-nya, kita akan buat tabelnya. Tabelnya adalah MHSW dengan struktur field tabelnya ada 4 field ya. Name, nama, alamat grup, dan tipe datanya itu adalah varchar, dan masing-masing field size-nya itu atau length-nya 10, 20, 20, 10. Oke, maka kita buatlah di sini MHSW, kolomnya ada 4 ya, lalu klik go. Nah, langsunglah kita buat field-fieldnya tadi apa di sini, name, nama, alamat, grup. Oke, maka kita buatlah name, lalu nama, lalu ada alamat, lalu grup. Tipe datanya adalah varchar, yang pertama 10 ya, untuk name-nya length-nya 10 aja. Lalu nama 20, alamat kita buat 20, setelah itu grup 10. Oke, kalau sudah kita klik tombol save sehingga jadilah tabelnya. Nah, tabel MHSW dengan struktur filenya name, nama, alamat, grup. Oke, kita lihat bahannya ini sesuai ya. Name, nama, alamat, grup. Oke, sudah kita buat database-nya, kita buat tabelnya. Lalu berikutnya adalah isi beberapa data atau record ke dalam tabel MHSW melalui menu insert. Nah, datanya itu ada sebanyak 2, ini dia. 111 nama Agus, alamat Medan 19A 222 Tia Siantar MI 19C. Oke, maka dari menu insert, ini insert ya. Kita buatlah datanya sebanyak 2 saja. 111 namanya si Agus, lalu alamatnya adalah Medan, grupnya adalah MI19A ya. MI19A. Yang kedua 222, maka kita isi data yang kedua di sini. 222 namanya adalah Sitia, lalu alamatnya adalah di Siantar, lalu grupnya MI19C.
ME19C. Oke. ME19C. Dia pakai garis nggak ini ya? Enggak ya, langsung aja ya. ME19C. Oke. Kalau sudah, oh ini salah ini. Ini dia kenapa merah? Ternyata ini saya buat integer ya, belum saya ubah tadi. Kita ke struktur dulu. Nah, ini kita ganti bukan integer tapi varchar. Salah tadi dia, save. Nah, ini juga integer, ganti jadi varchar ya. Itu datanya varchar, save. Ini juga dia jadi varchar. Nah, karena data-datanya kan semua teks ya. Nah, udah jadi varchar, udah sesuai dia ya. Lalu kita insert lah, insert 1 Agus Medan ME19A 2 Tia ya. Alamat Siantar ME19C. Oke ya. Kalau sudah, kita klik saja go. Iya, sudah ada 2. Ini dia. Sudah ada 2 data. Kita lihat seperti ini, name, nama, alamat grup, bisa kita lihat dari browse. Oke, name, nama, alamat grup sudah sama ya. Seperti di bahan kita 19A, 19C, Medan Siantar, Agustia ya. Oke, berikutnya apa? Buka Eclipse, lalu buat project Java sebagai berikut. Nah, ini sudah ditentukan nama projectnya Java 11, nama package-nya koneksi, nama Gframe atau formnya adalah tampil. Ini saya sudah buka Eclipse, sudah saya langsung buka. Kita buatlah projectnya ya. File, new, kita buat Java project. Nama projectnya adalah Java 11. Ketikkan saja di bagian project Java 11. Kalau sudah finish. Oke, maka sudah tercipta di sini nama projectnya ya, Java 11. Lalu yang kedua diminta kita membuat nama package, namanya koneksi. Caranya tinggal kita tandai saja nama package kita, tekan Ctrl N pada keyboard kita, Ctrl N, lalu carilah di sini dia package. Ya. Kalau sudah next, nah diminta namanya adalah koneksi. Oke, koneksi ya. Finish. Oke, siap koneksi. Sekarang kita menambah Gframe atau form. Maka kita buka kembali, ini tekan lagi Ctrl N. Yang kita cari adalah Gframe, itu ada di Swing Designer, ada Gframe-nya. Lalu next, kita kasih namanya. Namanya adalah tampil. Oke, kita ketikkan saja tampil. Tampil. Kalau sudah finish, oke, nggak ada masalah, berarti sudah siap dia semua untuk bagian yang namanya membuat project aplikasi pada Eclipse. Kalau sudah, pilih tampilan desain. Nah, ini Eclipse-nya, ini sudah muncul, kita pilih tampilan desain. Oke, kita tunggu ya. Nah, itu dia langkah-langkahnya. Setelah di tampilan desain ini, apa diminta? Kita harus mengatur yang namanya pada bagian struktur content pane, pilih delete. Nah, struktur content pane itu ada di sini. Ini struktur, masih tersembunyi dia. Kita klik saja dia. Sorry ya, ini ya. Nah, ini tanda panahnya, ini expand-nya. Oke, biar dia muncul. Ya, ini jangan di pin. Oke. Nah, di sini jangan lupa seperti pertemuan yang 10 bagaimana membuat form. Kita klik kanan dulu, pilih delete. Nah, setelah itu klik kanan lagi, pilih refresh. Nah, maka dia berubah get content pane ya dengan ada tanda titiknya. Nah, di bahan juga sudah ada. Kita delete dulu dia pada content pane. Setelah itu refresh sehingga dia menjadi get content pane. Lalu langkah berikutnya, atur layout dengan pilihan absolute layout, arahkan ke tampilan Gframe, lalu klik di dalam form. Oke, sekarang kita masuk ke layout. Ini sudah selesai, nggak ada lagi urusannya. Kita hiddenkan saja, sembunyikan saja di hide. Nah, biar lempang kita. Oke, kita masuk ke layout dulu, ya sesuai langkah-langkahnya layout. Layout,
atur layout dengan pilihan absolute layout. Maka kita pilihlah absolute layout. Ini ada absolute layout, tandai sekali, lalu arahkan ke dalam Gframe kita. Ini ada tanda plus, artinya masukkan dia. Kita klik di dalam form kita. Klik. Oke, sampai dia berubah menjadi warna merah. Ya, kita tunggu dia sampai masuk, sampai hilang. Nah, tanda merah itu nanti dia berubah dia. Sudah tidak ada lagi tanda merahnya, jadi tanda panah biasa saja. Sudah masuklah dia layoutnya. Dari mana kita tahu sudah masuk layoutnya ini Bang ke dalam Gframe? Nah, di struktur bisa kita buka lagi. Nah, di sini sudah ada layout, ya, absolute pilihannya. Oke, nah kita tutup lagi, ya. Itu dia untuk yang layout. Setelah layout, apa yang kita atur? Tambahkan objek JScrollPaint, lalu perlebar. Ini perlebar maksudnya ya. Perlebarlah objek pada tampilan form. Berarti JScrollPaint. Nah, yang mana JScrollPaint? Ini ada pada bagian containers ya. Ada JScrollPaint. Klik sekali. Lalu kita arahkan ke dalam form. Klik lagi di dalam. Nah, kecil dia. Kita diminta untuk melebarkannya, arahkan saja di titik hitam yang sudah ditambahkan ini. Oke, akan berubah jadi panah seperti ini. Klik tahan lalu drag. Nah, selebar form kita. Nah, lebarkan saja dia nanti. Nah, ini yang kita lebarkan terus. Ya. Nah, lalu di bawah juga kita lebarkan. Oke, sampai dia memenuhi area form. Ya, ini untuk JScrollPaint-nya harus dilebarkan. Nah, jangan tidak dilebarkan, nanti nggak berhasil nanti dia. Oke, setelah kita perlebar, ini sudah juga ada di panduannya jadi seperti ini. Maka kita sudah bisa memasukkan, tambahkan objek JTable lalu masukkan ke dalam form, tepatnya pada area viewport yang ada pada objek scrollPaint. Oke, kita buka lagi. Yang kita masukkan adalah JTable. JTable itu ada di komponen. Ya, kita geser, ini dia ada JTable. Klik sekali objeknya, lalu arahkan ke form, cari bagian viewport. Ini bagian row header. Nah, lihat ada muncul dia warna kuning ya. Nah, kalau di atas kolom header. Ini viewport. Nah, kita arahkan ke bagian viewport ya. Lalu kliklah sekali. Oke, berarti kita sudah masukkan dia ke dalam viewport. Ya. Oke, langkah berikutnya. Nah, ini dia viewport. Kalau sudah, setelah itu, klik tampilan source untuk mengetikkan kode program Java yang diperlukan. Oke, kita kembali ke Java. Ini dia tampilan desain, ini tampilan source. Kita kliklah tampilan source. Kita geser ke atas. Oke, lalu jangan lupa, ini masih tanda bintang di sini. Kita simpanlah dia biar nggak hilang. Oke, udah. Maka kita masuk ke bagian program. Bagian program juga ada bagian-bagiannya yang harus kita ikuti. Oke. Untuk kode program Java, silakan ketikkan kode program Java di bawah ini sesuai dengan posisi atau bagian yang ada. Oke, A, bagian program pertama. Oke, ini dia. Bagian program pertama itu adalah ini bagiannya. Package koneksi. Jadi ini kode programnya sudah ada. Ya, tinggal kita copy. Di bagian mana? Lihat ini ada package koneksi. Jadi kita copy saja program ini. Ya, Ctrl C. Dia di bagian package koneksi. Carilah dia ini di bawah package koneksi. Kita Ctrl V. Oke, ya. Nah, Abang terangkan sedikit. Nah, jadi perintah import itu kan artinya memasukkan ke dalam ya. Nah, jadi perintah import ini adalah agar perintah-perintah yang di dalam SQL itu bisa dikenal dalam Java. Maka dikasihlah perintah import. Ada suatu prosedur yang memungkinkan perintah SQL itu dapat digunakan dalam Eclipse Java. Tapi harus kita import ke dalam Eclipse ini, maka harus kita masukkan import. Ya, itu dia untuk import yang pertama. Sudah kita masukkan. Bagian program kedua, ini dia ada di public class tampil extends Gframe. Ya, programnya ini nah, sama seperti di bawah ini kan. Nah, ini sudah kita copy saja, sudah saya buat ini programnya dengan benar.
Nah, hanya tugasmu adalah memasukkannya pada bagian-bagian yang benar juga. Karena kalau tak benar kau masukkan dia di posisinya yang salah, nggak jalan programnya nanti. Ya, adik-adik semua ya. Nah, jadi silahkan diikuti dengan benar urutan-urutannya. Ini kita copy saja, Ctrl C. Kita masukkan di bagian public class tampil extensive frame. Mana dia itu public class tampil extensive frame. Nah, ini ada buka kurung kurawal. Kita enter sekali. Nah, di bawah ini dia kita harus masukkan. Ctrl V. Oke. Ya. Nah, kita rapikan dulu. Nah, ini dia di bagian program yang kedua. Oke. Nanti abang jelaskan ya. Oke, yang kedua ini. Nah, ini kita mendeklarasikan suatu variabel yang kita gunakan dalam koneksi. Itu harus di dalam extensive frame ini tampil ya. Tampil itu kan tadi nama form ya, nama form yang kita buat. Ini dia, kalau kita kembali ke atas ya, tampil itu nama form atau gframe. Oke. Nah, ini bagian program kedua. Berarti kita mendeklarasikan variabel count, double N, start, dan rs. Karena ini nanti akan kita gunakan. Lalu ada string header. String header ini adalah nanti data-data yang kita tampilkan dalam bentuk tabel, di mana file-filenya bisa kita buat nanti ada name, nama, alamat, grup. Jadi nanti tampil dia dengan file yang sesuai header ini. Oke. Ini bagian ini yang kedua, bagian program kedua. Yang ini bagian program yang ketiga. Bagian program ketiga itu, ini dia agak panjang dia ya. Kita letakkan di bagian private JTable table. Nah, private JTable table, maka ini kita copy saja dia. Private JTable sampai di tutup kurung kurawal ini. Ctrl C. Nah, kita cari dia private JTable table. Nah, ini dia ya. Enter. Biar masuk dia programnya di sini. Ctrl V. Oke, ya, nggak ada error dia kan? Nah, berarti ini di bagian ini private JTable table. Inilah kode programnya. Nah, ini adalah di tabel kita yang kita tambahkan tadi, objek JTable. Nah, kita membuat suatu prosedur untuk menampilkan data. Nah, ya, menampilkan data itu yang pertama dia adalah mengkoneksikan MySQL karena kita menggunakan MySQL, ini nama servernya, drivernya, MySQL JDBC driver. Lalu di MySQL dia itu berada di JDBC MySQL localhost. Nah, ini tadi nama database kita, akademik. Nah, harus kita ganti. Lalu nama tabel kita adalah MHSW dan seterusnya ya. Ini dia untuk bagian kode program menampilkan data. Yang ketiga ya kan. Bagian program keempat. Bagian program keempat ini dia di bagian public static void. Nah, tapi yang kita copy hanya finally. Nah, finally-nya itu di bawah catch. Ini catch, buka kurung kurawal, apron stack trace, titik koma, tutup kurung kurawal. Setelah tutup kurung kurawal, maka kita masukkan finally. Nah, ini dia finally-nya, tampil datanya, memanggil program tampil data tadi. Ini kan ada program tampil data, dipanggil dia di sini, tampilkan. Ctrl C, kita lihat lagi di public static void. Nah, ini public static void-nya. Lalu dia di bawah catch. Nah, ini catch-nya, buka kurungnya, tutup kurung kurawal, kita enter, kita copy di sini. Ctrl V. Oke. Finally, tampil data ya. Oke. Huruf kecil dia ya, F-nya. Ini karena dia dipindahkan ke Word, jadi huruf besar dia. Finally, huruf kecil ya. Finally, tampil data. Ini kita ganti lah ini. Ini dia harus huruf kecil. Oke. Ya. Bagian program kelima. Ya, bagian program kelima ya panjang ya. Tapi langkah-langkah ini nanti kalau kalian berhasil lah enak dia tampilnya. Bagian program kelima itu adalah tabel
new JTable. Nah, ini di bagian tabel new JTable atau di public tampil. Yang kita copy hanya tabel model sampai di sini. Lalu kita Ctrl C, ya, dia tabel model itu ada di bawah tabel sama dengan new JTable. Kita cari. Paling bawah lagi. Ya, ini ada tabel sama dengan new JTable. Titik koma, enter, kasih ruang kosong, kita Ctrl V. Iya, masuk dia. Oke, kita simpan lagi, Ctrl S. Ini dia masih tanda bintang, berarti belum disimpan, itu maksudnya hilang tanda bintangnya setelah di Ctrl S. Maka selesai dia di bagian kode program. Ya, kode program ini kalian hanya perlu mengcopy-copynya, ya, supaya bisa berjalan programnya. Yang keempat, tambahkan komponen MySQL connector pada Eclipse. Nah, sini sedikit abang terangkan, supaya MySQL ini bisa terkoneksi, kita harus punya softwarenya. Nanti abang sertakan juga nanti di bahan, materi, dan video, software MySQL connector. Nah, MySQL connector itu ada di program abang ya, kita lihat dulu dia. Nah, ini dia Java, lalu software Java, MySQL connector. Nah, MySQL connector, nah ini dia MySQL connector Java 5138bin executable jar file. Jadi ini harus disediakan, nggak cuma ini, nanti dia ada dalam satu file ekstrak, nanti kalian ekstrak lah ya. Nanti WinRAR-nya abang kirimkan, kalian ekstrak jadi folder. Nah, nanti masuk ke dalam folder-foldernya ini. Karena ini berhubungan ke bagaimana menambahkan komponen MySQL connector. Kalau kalian nggak punya, nggak bisa. Ya, nggak punya filenya nggak bisa lah. Makanya nanti saya sertakan juga di dalam materi kalian. Oke, langkah-langkahnya katanya, klik kanan pada JRE System Library dari project Java yang telah dibuat. Oke, ini Java kita. Ini dia JRE System Library-nya. Oke. Kita klik kanan. Iya, kita pilih Build Path. Lalu kita pilih dia Configure Build Path. Oke. Di bahan sudah ada ya, tapi langsung saja abang praktekkan. Lalu di sini kita klik Add External Jars. Klik External Jars. Oke. Nah, dia akan minta di mana file MySQL konektornya itu. Nah, ini dia. Nah, ada di sini, dia harus masuk ke dalam folder ya. Nah, kalau kita kembali dia ke atasnya ya. Nah, ini dia foldernya MySQL konektor. MySQL konektor, kalau sudah diekstrak yang kita pilih adalah MySQL konektor Java 5138bin. Kalau sudah kita open. Oke. Kalau sudah kita okekan. Nah, itu dia untuk langkah menambahkan komponen MySQL connector pada Eclipse. Nah, ini langkah-langkahnya ya, sudah seperti yang abang praktekkan tadi. External jars, lalu kita pilih dia add external jars, tandai komponen MySQL connector yang tersedia, lalu klik open, ini ditandai, klik open. Lalu klik OK, maka aplikasi Eclipse telah dipasangkan komponennya. Setelah kita OK kan, maka dia sudah dipasangkan. Oke, siap ya. Kita Ctrl S lagi. Maka langkah berikutnya adalah, kita lihat, jalankan program Eclipse Java dengan tekan Ctrl F11. Oke, udah selesai. Nah, jalankan aja dengan Ctrl F11 atau klik aja tombol run ini. Kita lihat bagaimana hasilnya. Klik. Iya. Nah, cukup panjang ya langkah-langkahnya. Nah, muncul kan? Ini dia data-data tadi yang ada di dalam MySQL. Nah, ini sama dia, kita buka di sini MySQL, datanya sama. Oke. Nah, kita buktikan. Misalnya saya close dulu Java-nya, ini Java-nya saya close ya. Di MySQL-nya kita tambah data yang baru. Kita import insert ya. Insert. Oke, kita masukkan data yang ketiga. Data yang ketiga, nah misalnya 333 ya. 333 namanya si Desi. Oke. Alamatnya di Tebing. Oke. Lalu
grupnya MI19D. Oke. Kita go kan. Oke, kita lihat dulu sini browse-nya. Kita lihat dari phpMyAdmin sudah tambah ya. Ada 3 datanya. Nah, apakah terhubung dia di sini? Ya, tentu terhubunglah karena kan database-nya, tabelnya itu juga yang kita gunakan. Kita coba jalankan dari program Java. Kita lihat, ya sudah masuk dia di si data yang ketiga ya. Name, nama, alamat grup itu dari si header-nya ini di program kita. Header-nya ini dia header-nya. Name, nama, alamat grup. Nah, muncul dia string headernya. Oke, nah datanya ini dari database dan tabel kita. Ya, nah itulah untuk koneksi. Jadi di Java juga kita bisa melakukan koneksi data, tampil data dengan menggunakan database MySQL. Tentu di komputer kalian harus sudah adalah examnya ya supaya bisa membuat datanya, database-nya dari MySQL. Oke. Nah, ini seperti ini dia tampilannya. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti adik-adik ya. Cukup panjang ini langkah-langkahnya, tapi sudah benar semua ini sudah berjalan. Kalau mau kalian buat pun database kalian sendiri, tinggal diubah-ubah saja, tinggal diganti saja dia dengan ketentuan bagaimana programnya harus kalian tempatkan pada bagian-bagian yang sesuai supaya bisa tampil datanya. Oke. Nah, abang rasa itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan nanti di grup. Namun sedikit lagi abang jelaskan ya bagaimana programnya. Nah, ini program untuk perintah SQL. Kita buat mau perintah SQL maka harus tambahkan perintah import karena kita bekerja pada SQL. Ini buktinya ada SQL ya, import SQL. Kalau yang ini sudah dari bawaannya sendiri. Oke ya. Lalu ada public, ini mendeklarasikan variabel. Variabel koneksi, variabel statement dan variabel dari result hasil tabelnya. Ini dia ada 3, const, start dan rs. Lalu ini membuat header dari si tabel kita. Nah, mau kita tambah misalnya jadi name MHSW pun juga bisa. Name MHSW, nama MHSW, ya, alamat MHSW, grup MHSW, ya, kita coba jalankan. Maka ya berubah headernya. Itu kan hanya tampilannya saja supaya jelas dia. Kita lihat name MHSW, nama MHSW, alamat MHSW, grup MHSW. Oke. Nah, ini headernya. Lalu, nah ini dia untuk dia tampil datanya. Nah, di public static void inilah program untuk menampilkan datanya. Nah, diawali dengan koneksi dulu. Karena kita menggunakan MySQL, maka drivernya harus MySQL. Ini adalah nama driver. Ya, koneksi, driver manager, get connection. Nah, ini dia untuk nama koneksinya. Ya, koneksi. Kalau di PHP kan localhost root. Nah, ini diganti kalau di Java dia harus seperti ini dibuat. Lalu tabel, select bintang, apa nama tabel. Ya. Lalu ini dia fungsinya. Inilah dia yang berfungsi untuk menampilkan datanya tadi. Kita lihat ada 4 dia filenya kan, maka 4 lah di sini. Object 0, rs get string 1, ya data yang kedua, data yang ketiga, data yang 4 pada yang ada pada tabel. Nah, tabel, row, object. Oke, ya. Ini dialah fungsi untuk menampilkan data ke dalam JTable kita. Ya. Lalu launch the application, jalankan aplikasinya. Nah, ini dia tampil data, program tampil data tadi. Oke, iya. Abang rasa itu saja ya, sudah berjalan dia, sudah berhasil, bisa kita jalankan. Ctrl F11, kita lihat di form kita, di gframe kita sudah muncul data-data dari MySQL. Ya, ini dulu pertemuan kita untuk Java yang 11. Mudah-mudahan kalian mengerti langkah-langkah mempraktekannya dan bisa berhasil mempraktekannya. Ya, terima kasih atas perhatian kalian dan selamat pagi semuanya.